Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknologi jaringan di dalam IoT atau Internet of Things. Nah, jadi sebelum melanjutkan membahas apa saja teknologi jaringannya, kita kenalan dulu nih dengan IoT dulu. Kalian tahu nggak sih kalau gadget yang terhubung ke internet untuk saat ini itu ada berapa? Nah, jadi dikutip dari IoT Analytics, prediksi di akhir tahun 2024 kemarin, jumlah perangkat yang terhubung ke IoT itu meningkat 13% menjadi 18,8 miliar, di mana di akhir tahun 2023 berada di angka 16,6 miliar. Itu artinya lebih banyak dari total penduduk di muka bumi ini ya. Karena yang kita tahu total penduduk di bumi itu ya sekitar 8 miliar. Saking mudahnya untuk mengakses internet, maka semakin cepat juga teknologi IoT itu berkembang. Itulah pentingnya internet cepat. Nah, jadi sebenarnya jaringan di IoT itu ada berapa sih yang sekarang terpakai? Jadi saat ini itu ada sekitar 5 yang umum dipakai. Yang pertama itu seluler itu untuk jaringan 2G, 3G, 4G, 5G, bahkan 6G mungkin nanti. Itu untuk konektivitas global dan skala besar. Yang kedua ada Wi-Fi. Wi-Fi itu untuk konektivitas yang jaraknya pendek dan cepat gitu. Lalu yang ketiga itu ada Bluetooth. Bluetooth itu khusus untuk yang jaraknya berdekatan. Lalu yang keempat ada Zigbee, yaitu untuk jaringan sensor nirkabel atau wireless yang hemat energi. Nah, yang terakhir ada LoRaWAN, itu untuk jaringan IoT yang jarak jauh dengan daya tahan baterai yang baik. Keuntungannya itu apa sih dari teknologi jaringan yang ada di IoT itu? Nah, yang pertama, konektivitasnya yang luas dan global. Seperti apa? Sistem pelacakan kontainer. Di industri logistik menggunakan teknologi jaringan global, jadi bisa melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia, jadi memastikan pengiriman barangnya itu tepat waktu gitu. Nah, keuntungan yang kedua yaitu penggunaan energi yang efisien. Seperti apa sih penggunaan energi yang efisien itu? Prolong battery life. Jadi teknologi jaringan ini dirancang untuk hemat energi, jadi memungkinkan masa pakai baterai itu lebih panjang kayak gitu. Ada juga pengurangan dampak lingkungan. Nah, jadi dengan mengurangi kebutuhan energi, teknologi jaringan itu menjadi efisien, bisa mengurangi biaya operasional karena penggunaan energinya lebih rendah, apalagi dalam skala yang besar gitu kan. Selanjutnya ada keuntungan yang ketiga, yaitu skalabilitas untuk jaringan besar. Seperti apa? Pertumbuhan tanpa batas. Jadi memfasilitasi penambahan perangkat dengan lancar, jadi tidak mengganggu operasi yang ada. Lalu ada juga perkembangan tanpa batas. Jadi dari implementasi kecil, dari kecil-kecilan, misal untuk sensor kita buat prototype lalu menjadi ke smart home, dan naik lagi ke smart city seperti itu. Lalu ada juga efisiensi dalam pengelolaan, jadi pengelolaan jaringannya menjadi lebih efisien karena infrastrukturnya bisa diatur dan diperluas dengan mudah seperti itu. Lalu keuntungan yang keempat yaitu kinerja yang handal
dan cepat. Kenapa sih kinerja yang handal dan cepat? Karena mereka itu membutuhkan yang pertama respons tepat waktu. Jadi memungkinkan perangkat IoT merespon perintah atau situasi dalam waktu nyata, atau lalu ada pertukaran data yang lancar. Jadi memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan minimalisasi jeda. Nah, lalu ada juga konsistensi operasional. Jadi tetap beroperasi secara konsisten tanpa adanya gangguan. Tentunya teknologi jaringan dalam IoT juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, latensi atau ping dalam transmisi data. Lalu yang kedua adalah keamanan dan privasi data. Yang ketiga itu interoperabilitas perangkat. Jadi perangkatnya itu terlalu banyak koneksi yang dipakai. Dan juga keempat, pengelolaan jaringan yang kompleks. Karena IoT ini pasti menggunakan banyak device, banyak jaringan, jadi PR-nya itu pengelolaan jaringannya, fase dan perkembangannya untuk saat ini itu seperti apa sih? Nah, yang pertama integrasi dengan 5G ya. Lalu ada juga pengembangan standar keamanan IoT yang lebih baik. Yang terakhir itu ada penggunaan AI dalam mengelola jaringan yang kompleks. Nah, AI juga bisa bergabung nih dengan IoT. Terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.